Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah komunikasi politik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai media politik bagian kedua untuk menjelaskan karakteristik media audiovisual televisi dan juga karakteristik media online atau internet yang digunakan sebagai alat sarana untuk bertukar pesan-pesan politik antara komunikator dan komunikan. Saudara sekalian, media penyiaran televisi merupakan salah satu media favorit bagi aktor-aktor atau komunikator politik. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali ragam-ragam acara di televisi yang menyampaikan pesan-pesan politik. Mulai dari acara berita, acara talk show, ya, investigative reporting, ulasan, ada juga advertorial, ada editorial, bahkan ada siaran-siaran kampanye, acara-acara penyuluhan, sosialisasi. Dulu ada acara-acara pembangunan, ya, kolom pencapir, ada acara diskusi antara Presiden Soeharto waktu itu dengan masyarakat petani, masyarakat nelayan. Itu secara rutin, ya, setiap bulan ada. Kemudian ada juga acara seperti program keluarga berencana. Ya, itu pada zaman sebelumnya ketika media televisi ini masih menjadi media dominan, itu banyak sekali digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Pada saat ini media televisi sudah menjadi konvergen dengan media berbasis internet atau media online. Media televisi ini masih memiliki jumlah penonton yang sangat besar, sehingga para komunikator politik masih menggunakan media penyiaran televisi sebagai sarana untuk berinteraksi, bertukar pesan, berbagi informasi kepada halayak. Media penyiaran televisi ini tentu punya kelebihan dibandingkan dengan media penyiaran radio yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Media penyiaran televisi adalah media audiovisual. Audiovisual artinya ada unsur suara, auditori, dan juga ada unsur gambar atau video atau visual. Gabungan dari pesan-pesan suara dan pesan-pesan visual itu sangat kuat untuk mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku halayak. Karena apa yang kita dengar itu akan langsung menstimulasi otak kita untuk membentuk satu gambar-gambar, untuk membentuk satu makna. Ketika makna yang kita terima dari audio itu bersamaan kita mendapatkan stimulan secara visual, maka makna yang kita dapatkan dari gambar-gambar visual itu akan makin memperkuat makna yang sudah kita dapatkan dari auditori. Dalam siaran-siaran kampanye banyak digunakan televisi ini untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye itu kepada halayak. Karena memang pesan melalui auditori, pesan melalui suara, dan pesan melalui video, melalui visual itu memang sangat kuat untuk membentuk sikap halayak.
tentu saja media televisi ini dirancang untuk mempengaruhi dan membentuk sikap halayak. Jadi siaran-siaran kampanye, siaran-siaran iklan itu memang sengaja dirancang untuk mempengaruhi pikiran, sikap dan perilaku halayak. Ya. Bahkan siaran-siaran televisi juga bisa tanpa sadar membentuk sikap antisosial melalui misalnya film-film yang menunjukkan budaya-budaya bebas. Itu bisa ditiru oleh anak-anak muda kita di Indonesia. Sehingga konten atau pesan-pesan televisi itu perlu melalui satu seleksi, satu filter yang dilakukan oleh pihak media secara internal atau pihak pemerintah atau pihak yang memang menangani itu. Seperti lembaga sensor, itu ada ya, lembaga sensor film, kemudian ada juga Komisi Penyiaran Indonesia yang mengawasi konten siaran. Ini semua tujuannya untuk menjamin agar pesan yang disampaikan melalui media televisi itu memang sesuai dengan kode etik, sesuai dengan nilai-nilai etika, sesuai dengan nilai-nilai moral, sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, untuk membentuk masyarakat ini menjadi masyarakat yang penuh dengan etika, penuh dengan moralitas. Oleh karena itu, media televisi sangat efektif digunakan sebagai media politik. Para aktor-aktor dari politikus atau pemerintah kerap kali menyampaikan himbauan, diseminasi, menyampaikan pengumuman, menyampaikan berita-berita terkait dengan kebijakan-kebijakan. Sementara aktor-aktor politik dari kalangan profesional itu juga menggunakan media televisi untuk menyampaikan hasil survei, menyampaikan analisis, menyampaikan komentar-komentar, ya. Bahkan ada acara-acara tertentu yang mengundang pakar, mengundang tokoh, ya, mengundang aktivis di situ, sehingga terjadi satu dialog yang sangat intens, ya. Dan itu penontonnya banyak sekali. Karena memang acara itu selain menarik juga penting. Bagi para aktivis tentu juga memanfaatkan televisi ini untuk membawa aspirasi masyarakat agar didengarkan oleh pihak pemerintah atau pihak aktor-aktor pemerintah, pejabat. Ya, makanya dalam diskusi itu para aktivis juga itu dihadirkan. Atau dalam satu wawancara khusus dengan mengundang para aktivis itu untuk menyampaikan bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana dampak satu kebijakan terhadap masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat terhadap satu kebijakan. Itu semua bisa disampaikan oleh para aktivis. Nah, saudara sekalian, siaran-siaran televisi ini bisa kita akses melalui perangkat-perangkat konvensional, pakai pesawat televisi menggunakan antena, ya, dengan model free to air. Sekarang ini sudah dikembangkan penyiaran digital, ya, siaran berbasis digital. Sebelumnya siaran analog. Dengan siaran digital ini maka siaran itu lebih jernih, ya. Kemudian dari frekuensi-frekuensi yang sebelumnya berbasis analog, ketika nanti menjadi siaran digital, itu bisa digunakan oleh beberapa stasiun, ya, sehingga lebih efisien. Selain kita bisa mendapatkan siaran TV melalui model
siaran konvensional melalui antena. Kita juga bisa menggunakan siaran berlangganan ya, melalui kabel atau melalui satelit. Kemudian kita juga bisa menonton siaran TV menggunakan aplikasi ya. Beberapa aplikasi bisa kita install misalnya di smartphone kita dan kita bisa nonton TV. Kemudian ada juga kita bisa menonton TV melalui streaming ya. Melalui streaming di web. Kemudian ada juga melalui siaran live ya di media sosial misalnya di YouTube. Nah, kita bisa menonton TV ini dimanapun berada dengan menggunakan perangkat smartphone kita. Beda dulu, untuk nonton TV kita harus duduk manis di depan TV di rumah kita. Dulu waktu saya kecil ya acara TV itu cuma sampai tengah malam ya, sampai jam 12 ya. Setelah itu tidak ada lagi siaran ya. Kalau sekarang ini siaran TV itu 24 jam. Kalau kita tidak menonton melalui siaran konvensional, kita bisa nonton melalui siaran yang tersimpan di YouTube ya, secara asinkronus. Jadi ini bisa. Nah, saudara sekalian, itulah keunggulan-keunggulan dan karakteristik penyiaran televisi yang perlu dipahami oleh para komunikator politik. Karena siaran televisi ini dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI, bahkan bisa menerima siaran-siaran luar negeri dengan menggunakan antena parabola ya. Sekarang dengan streaming itu bisa kita mendengarkan, bisa kita menonton siaran-siaran dari luar. Nah, dengan demikian siaran-siaran TV ini masih menjadi satu media yang sangat penting, menjadi satu media yang sangat powerful untuk digunakan oleh para aktor-aktor politik di dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada halayak. Seorang aktor atau komunikator politik yang ingin menggunakan televisi ini sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan politik, ya tentu membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan kalau kita menggunakan radio. Karena biaya iklan di televisi itu cukup besar ya. Apalagi kalau kita beriklan pada jam-jam tayang premium ya, jam-jam tayang puncak. Itu tarifnya beda dibanding jam tayang pada waktu-waktu yang sepi penonton. Sehingga memang perlu dipikirkan bagi para komunikator politik menggunakan anggaran yang besar itu untuk mencapai satu efektivitas media itu di dalam membentuk pikiran dan perilaku halayak. Pada masa-masa kampanye tentu saja televisi ini akan digunakan oleh hampir semua calon ya, di dalam menyampaikan iklan maupun pesan-pesan politik kepada calon pemilih. Karena dari situlah nanti mereka akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, pada pasca pemilihan, maka media televisi ini digunakan oleh pihak komunikator politik atau aktor-aktor atau pejabat untuk mensosialisasikan program-programnya, untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan, untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dan sementara ditangani oleh pihak pemerintah misalnya, dan mengharapkan dukungan dari masyarakat. Begitu pula dengan para profesional juga dan aktivis. Tidak pernah
berhenti untuk menggunakan media penyiaran televisi ini sebagai salah satu media untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada masyarakat. Saudara sekalian, inilah pemanfaatan media televisi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.